wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pelajaran PPKN bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam bab 2 terdapat 4 unit dan saya dan teman saya akan menjelaskan satu. Saya Nadia Safira Paiduri akan menjelaskan tentang satu, ini menjelaskan tentang Pancasila. Nah, ternyata istilah konstitusi bukan hanya di Indonesia saja yang memakainya. Nah, negara kita juga memakainya. Tapi lebih dikenal dengan sebutan konstitusi. Dan negara Inggris juga memakai istilah konstitusi, tapi lebih dikenal dengan sebutan constitution. Dan dalam negara Jerman juga memakai istilah konstitusi, tapi lebih dikenal dengan sebutan constitution. Nah, ternyata istilah konstitusi itu sudah sejak lama. Bahkan bahasa Latinnya disebut konstitusi. Nah, jadi konstitusi adalah hukum dasar tertinggi atau undang-undang dasar. Ya, jadi konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang berhak mengenai penyelenggaraan negara. Nah, istilah konstitusi yaitu kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintah. Nah, konstitusi pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan dasar negara, undang-undang negara, aturan negara yang memutus kehidupan satu bangsa dalam hukum negara. Nah, konstitusi tidak tertulis bisa juga disebut dalam konvensi, yaitu ketimpulan keseriusan negara dan tertimbul dalam sebuah negara. Nah, apa sih perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Nah, perbedaannya yaitu konstitusi tertulis biasanya tertulis dalam lembaran negara seperti undang-undang. Nah, kalau konstitusi tidak tertulis, dia tidak tertulis, tapi dia mempunyai pelanggaran juga, misalnya norma. Norma itu adalah aturan yang harus disepakati oleh masyarakat setempat. Nah, apabila melanggar akan mendapati hukuman. Undang-undang memiliki prinsip yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, penyelenggaraan negara tidak bersifat semena-mena. Konstitusi Indonesia dikenal juga sebagai Revolusi Berjek, yaitu yang berpegang bahwa Undang-Undang Dasar mengandung gagasan revolusi dan merupakan nasional dan sosial. Tujuannya mengorganisasi dan terwujudnya sosial agar terwujudnya keadilan sosial dalam sebuah negara. Nah, sekian dari saya dan teman saya dari Dr. Putri akan menjelaskan tentang ini. Terima kasih kepada Nadia Safira Paiduri yang telah menjelaskan satu. Selanjutnya saya Nadia Putri akan menjelaskan yang kedua, yaitu hubungan antar regulasi. Regulasi sendiri merupakan peraturan yang mengendalikan suatu tatanan agar terhindar dari segala pelanggaran. Nah, regulasi ini harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan seluruh anggota yang ada di dalamnya. Seperti yang teman saya bilang tadi, konstitusi termasuk hukum paling tertinggi yang ada di Indonesia yang bersifat fundamental. Hal ini diambil menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Konstitusi yang bersifat fundamental artinya setiap peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian undang-undang regulasi tidak hanya memiliki hierarki di dalamnya, tetapi juga memiliki relasi atau hubungan yang tidak boleh bertumpang tindih antar peraturannya. Kemudian ada pula jenis dan hierarki perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan daerah provinsi, dan yang keenam peraturan daerah kabupaten. Ada pula contoh kasus regulasi dan hubungan antar regulasi, yaitu ketika hierarki dan undang-undang saling bertumpang tindih dan bertentangan antara peraturannya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Cynthia Aulia yang akan menjelaskan tentang ini juga.
Sebelumnya terima kasih kepada Nadia Mutiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua yang ketiga yaitu konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Sebelumnya, unit ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsekuensi kesepakatan norma. Yang kedua adalah antara norma dan kesepakatan. Pertama, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Disebut juga sebagai konsekuensi kesepakatan norma. Kesepakatan disebut juga sebagai kesepakatan dapat diartikan sebagai sikap saling menyepakati tentang hal satu atau beberapa hal oleh pihak satu dan pihak lainnya, di mana kesepakatan tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan memiliki prinsip-prinsip yang adil, tidak berpihak salah satu pihak, bertanggung jawab dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi sosial atas jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selain itu, kesepakatan juga berkolaborasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat disebut juga dari ajaran agama, adat, dan budaya. Usia norma sendiri bisa panjang dan bisa pula pendek. Terkadang norma juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, aturan main dalam norma adalah norma dapat berubah setiap saat. Yang kedua adalah antara norma dan kesepakatan. Norma merupakan sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat, di mana kesepakatan tersebut dibangun sebagai aturan hidup bersama dan sekaligus sebagai pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan model tersebut sudah sepatutnya menjadi contoh yang baik dan model yang tepat agar bisa diwujud oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh yang buruk atas sebuah perasaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Tika. Terima kasih pada teman saya Cynthia Aulia. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kita harus terima dan patuhi, meskipun kita bukan orang yang terlibat langsung dalam pengambilan kesepakatan tersebut. Contohnya, ketika seseorang melanggar kesepakatan dan mematuhi aturan dan agama, ia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat sebagaimana yang diatur oleh ajaran agamanya, baik yang akan menerima dalam keadaan masih hidup ataupun sedang meninggal dunia. Seseorang yang telah melakukan perjudian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang mengatakan bahwa siapa mengambil barang seluruhnya atau sebagian seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan diancam pencurian dengan pidana penjara selama 5 tahun ataupun pidana denda sebanyak 900 rupiah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.